Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Vilda untuk belajar listening. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas untuk trik yang ketujuh, yaitu tentang agreement. Mungkin kalian udah nggak asing ya sama apa itu agreement. Jadi agreement itu adalah persetujuan. Nah, di dalam tes listening TOEFL, agreement ini juga sering muncul ya. Jadi ada beberapa nomor yang berkaitan dengan agreement. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya untuk menyatakan persetujuan itu kan berarti agree ya. Tapi kalau dalam bahasa listening gitu ya, itu nanti untuk menunjukkan setuju itu bukan pakai I agree with you atau mungkin I disagree with you. Nah, itu enggak. Jadi ada beberapa ungkapan ya yang menyatakan persetujuan. Ini bakalan kita bahas nih satu persatu. Jadi bentuknya itu ada yang positif maupun negatif. Ya walaupun biasanya isinya sama-sama mengungkapkan untuk setuju gitu. Cuman bentuk ungkapannya aja. Kita bakalan bahas satu persatu tentang si agreement ini ya. Oke. Nah, yang pertama kita mulai dari yang positif dulu. Oke, jadi untuk menyatakan setuju atau agree gitu, biasanya itu pakai me too. Terus bisa juga pakai I'll say. Terus bisa juga pakai you can say that again. Bagi kalian yang udah pernah tes TOEFL, kalau kalian notice ya di bagian listening, ini biasanya muncul nih kayak gini. Ada nggak yang udah familiar sama ini, sama kata-kata ini? Terus bisa juga pakai dalam bentuk negatif. Oh ya, satu lagi, so do I. Ini juga biasanya dipakai. Oke. Jadi ini semua itu tuh sama gitu, menyatakan setuju. Biasanya kan percakapan antara dua orang ya, ini biasanya muncul di part A atau bagian pertama, di mana di situ ada percakapan pendek antara dua orang. Nanti tuh biasanya si orang pertama itu dia mengungkapkan kalimat terlebih dahulu gitu, misalnya for example kayaknya kita bikin contoh aja ya, misalnya kayak aduh, aku kayaknya nggak berangkat deh nanti sore, kayak gitu. Aku nggak ikut kelas kursus deh nanti sore. Nah, si speaker yang kedua itu ya, dimana kita biasanya catch the point ya, maksudnya meaningnya itu apa. Nah, biasanya si speaker kedua nih yang mengungkapkan pernyataan ini gitu. Bisa jadi si speaker kedua itu bilang I'll say, atau dia bilang me too, atau bisa juga dia bilang misalnya you can say that again. Nah, ini biasanya muncul, kalau yang udah pernah tes TOEFL pasti familiar ya dengan kalimat atau ungkapan ini. Itu tuh maksudnya adalah agreement gitu atau persetujuan gitu. Jadi kayak iya aku juga kayak gitu. Nah, artinya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ungkapannya sendiri bisa dalam bentuk positif maupun negatif. Ini aku kasih contoh ya untuk yang negatifnya. Sebenarnya meaningnya bukan berarti tidak setuju ya untuk yang negatif ini. Jadi ini cuman bentuknya aja. Kayak misalnya I don't either. Biasanya sih ini dipakai kalau si speaker pertamanya itu juga mengungkapkan sesuatu dalam bentuk negatif juga gitu sih. Terus bisa juga kayak neither do I, atau bisa juga neither can I gitu. Aku tidak juga kayak gitu. Nah, ini juga sama sih, sebenarnya dia setuju gitu sama yang pertama. Misalnya yang pertama bilangnya I don't like her, kayak gitu ya, aku nggak suka dia gitu. Terus kemudian si speaker yang kedua ngungkapin I don't either, kayak gitu, aku juga enggak, kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya dia agree ya dengan pernyataan yang pertama gitu, cuman bentuknya aja yang negatif kayak gitu. Nah, ini semua ini masuk ke dalam agreement ya, dan ini juga sering muncul di listening, terutama yang bagian part A sih kalau ini. Dan bagi yang udah pernah tes sih, aku yakin pasti
kalian udah cukup familiar ya kalau mendengarkan ungkapan ini gitu. Cuman mungkin masih banyak yang bingung, kok tiba-tiba dia cuman jawab I'll say kayak gitu. Terus habis itu ntar biasanya narator kayak langsung ngasih pertanyaan gitu, what does the woman atau what does the man mean gitu. Cuman bilang I'll say gitu doang. Nah sebenarnya itu adalah memberikan persetujuan ya atau agreement dengan yang diucapkan si speaker yang pertama itu tadi. Nah di sini aku bakalan kasih contoh aja, aku tulis deh ya, kita lihat aja kalau misalnya dalam bentuk soal seperti apa. Oke, for example, kita bikin percakapan aja ya, misalnya antara man dan woman deh. Oke, yang pertama adalah, yang pertama adalah si man. Misalnya aja apa nih? I think that siapa ya? I think that, for example, katakanlah Jane ya. Ada yang namanya Jane mungkin, sorry banget ya aku pinjam dulu. Oke, I think that Jane is the most beautiful. I think that Jane is the most beautiful girl in our class. Misal ya, misal. Oke, kemudian si woman nih. Si orang yang kedua, ini sih yang biasanya harus kita perhatikan ya, dia itu ngomong apa, karena yang ditanya ini ya biasanya si woman ini apakah dia setuju ataukah dia seperti apa gitu. Jadi ekspresinya dia menanggapi si speaker yang pertama itu seperti apa gitu. Misalnya si woman itu bilang, "Okay, you can say that again." Udah kayak gitu. Terus nanti biasanya ada narator. Bentuk pertanyaannya biasanya ya itu menanyakan what does the woman mean. Udah kayak gitu ya. Jadi biasanya si speaker yang pertama dulu nih, di sini kan aku bikin contoh man ya. Di situ dia bilang I think that Jane is the most beautiful girl in our class, for example. Menurutku kayaknya Jane itu yang paling cantik dari kelas kita gitu. Kemudian si woman ini cuman bilang you can say that again. Nah itu artinya sama kayak iya benar gitu, benar yang kamu bilang itu gitu. Jadi dia itu setuju gitu ya dengan yang diucapkan si man itu. Nah untuk pilihan jawabannya apa yang harus kalian lakukan? Oke, biasanya pilihan jawabannya aku nggak akan provide pilihan jawaban kayak misalnya 4 gitu ya, terus kamu pilih 1 gitu, nggak ya. Ini aku cuman kasih gambaran aja kayak kalimat kesimpulan ya, yang mungkin bisa jadi pilihan jawaban, biasanya seperti itu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa woman, oke yang pertama woman agrees with the man. Oke, ini bahasa simpelnya ya, maksudnya kesimpulan simpelnya kayak gini. Kayak misalnya woman atau mungkin bisa juga diganti dengan kata she biasanya kan. What does the woman mean? She agrees with the man. Nah, itu simpelnya kayak gitu. Tapi mungkin kalau nggak ada yang kayak gini gitu, bisa ya udah gitu. Biasanya ada pilihan jawaban yang kayak menyatakan ulang gitu ya, kayak misalnya menyimpulkan kayak oh she thinks that Jane apa tadi is the most gitu bla 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 gitu, sesuai yang diungkapkan si man tadi kayak gitu. Nah ini semua masuk ke dalam persetujuan ya atau agreement. Jadi kalian besok nggak usah bingung-bingung lagi ketika mendengarkan listening gitu, kok tiba-tiba
dia cuman bilang I'll say gitu doang. Terus habis itu what does the man mean gitu ya. Nah itu adalah bentuk dari agreement ya. Jadi kalian tinggal tangkap aja gitu si speaker kedua itu tuh pernyataannya apa, sama ya nanti dilihat gitu sama si speaker yang pertama itu. Jadi disimpulkan gitu antara pernyataan si yang pertama sama respon si jawaban yang kedua, kayak gitu si speaker yang kedua. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya, ini semua adalah bentuk dari agreement ya. Dan itu sering banget muncul sih di listening. Kalau kalian udah pernah pasti udah familiar banget. Semoga ini bisa membantu kalian ya untuk belajar listening, terutama untuk bagian agreement atau persetujuan. Jadi besok-besok ketika kalian mengerjakan listening kemudian menemukan ungkapan seperti I'll say, you can say that again, nah itu jangan bingung-bingung lagi karena itu masuk ke dalam agreement ya. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Untuk latihannya nanti akan ada di video terpisah. Jadi pastikan kalian juga cek di situ, nanti bakalan dibahas lebih lanjut tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan agreement ya, atau yang terdapat ungkapan-ungkapan agreement di dalam situ nanti ada semua. Jadi pastikan kalian juga cek dan tonton videonya. So, see you on the next video.